Kemarin ada salah satu subscriber yang kemudian menceritakan satu fenomena tentang pengakuan dirinya bahwa dia itu menganggap yang namanya microstock ini adalah pekerjaan sampingan. Singkat cerita, ada satu YouTube lain lah ya, YouTube akun lain yang kemudian marah-marah gitu. Saya nih utama di sini, kamu sih sampingan gitu. Makanya kamu sih kayaknya laku nggak laku, kamu terserah aja, dia bilang gitu. Terus saya jadi keinget ya sebuah kasus semacam ini persis plek ya. Sekitar mungkin 7-8 tahun yang lalu, dan ini terjadi di industri saya. Jadi hari ini saya mau sharing kepada hal itu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah mindset atau bisnis basic yang bagus yang bisa dipelajari untuk nanti ke depannya. So stay tune, kita akan ketemu habis ini guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah nonton lah. Saya motretin benda-benda, kemarin habis motret IndiHome, kotaknya tuh apa sih, wifi, router dan lain sebagainya itu. Terus saya habis motret sisir, saya habis motret lagi balsem. Alhamdulillah approve ya. Berita bagusnya adalah hampir 100% ya, memang 100%. Jadi saya submit 35, keterima 35 di Pond5. Itu adalah foto-foto saya di Bromo yang mana 100% ditolak Shutterstock, cuman ini 100% diterima di Pond5. Alhamdulillah ya. Jadi kembali ke topik yang tadi saya share, bahwa intinya dari kasus ini adalah sebuah kengirian, kenggak terimaan tentang sebuah cara pandang. Cara pandang subscriber A atau YouTuber A itu menganggap bahwa yang namanya microstock itu adalah pegangan hidup. Sedangkan microstock B, saya mungkin termasuk microstock B kali ya, microstocker B gitu ya, itu yang menganggap bahwa ini laku nggak laku pokoknya udah hajar aja bleh gitu. Nah, 7-8 tahun yang lalu ketika saya masih berkutat ya, artinya berkutat itu berperang di sebuah red ocean wedding photography services industry. Ini juga ada gap-gap kayak gitu yang sama teman-teman. Makanya kalau di Jogja tuh saya sama sahabat saya Alvin, Gede, Seno, itu kita bikin satu asosiasi namanya JWP, Jogja Wedding Photographer. Itu tuh intinya untuk memecah semua problematika yang ada. Nah, di microstock ini juga sama. Yang menjadikan microstock sebagai sumber penghasilan utama itu kayak pride-nya tinggi banget, sedangkan yang ini menjadikan kerjaan sampingan kayaknya selengean orangnya. Yang dulu juga sama. Jadi kalau di wedding itu yang motretnya masih satu roll 250.000 itu kayak nggak terima ketika ada yang motretnya harganya misalnya 2 juta, 5 juta gitu, nggak terima. Begitu juga yang harganya 7 juta nggak terima bahwa ini satu kali kawinan kok fotonya dihargain cuma 1,5 juta, jadi sama-sama nggak terima. Nah, 7-8 tahun berlalu, ketika itu saya juga mengakui bahwa saya dulu kepo-kepo, siapa sih fotografer yang sukanya ngasih harga murah gitu. Saya suka kepo-kepo begitu. Cuman akhirnya adalah saya capek sendiri. Nah, akhirnya 2012 saya masuk ke segmentase foto wedding bule, kemudian dari mulai $500, bahkan dari mulai gratisan ikut sama temen gitu ya. Terus naik ke $500 naik lagi ke berapa tuh? $800, 800 ke 1.000 ke 2.500 sampai angka tertinggi yang pernah saya dapat dari pemotretan wedding shot itu adalah $5.500 atau 70 juta. Itu saya berada dalam satu segmentase yang apa ya, intinya cuman saya sendiri di situ gitu. Jadi sebenarnya banyak, kalau kita mau ngecek demografinya tuh banyak, tapi buat saya apa ya, menghabiskan waktu gitu. Saya ngapain ngurusin persaingan orang, persaingan saya, sedangkan gini, saya makan cukup, saya liburan cukup, saya beli BMW bisa gitu ya, second sih. Cuman ya udah, kalau saya sudah bisa mendapatkan itu kan selesai. Mau ada yang jual satu pemotretan 100 juta, monggo, yang mau 150.000 per roll, monggo gitu. Jadi artinya
ini kembali lagi ke ranah cukup tidaknya kita, sehingga kita bisa mensyukuri apapun yang sudah Tuhan kasih ke kita gitu. Sekarang apakah microstock itu penghasilan utama saya? Bukan. Penghasilan utama saya adalah motret wedding dan portrait. Itu sampai saat ini. Itu selama 12 tahun itu belum tergantikan. Nah, penghasilan saya yang lain apa sih? Ada coffee shop, jelas itu penghasilan saya. Kemudian guest house, saya punya 3, itu jelas penghasilan saya. Dari situ aja, ini belum saya cerita yang digital product saya ya. Saya dapat uang juga dari digital products, ada AdSense, ebook, online course, dan lain sebagainya. Intinya gini, saya tuh di bisnis, saya tidak pernah memaksa orang untuk, ayo dong foto sama saya, ayo dong beli ebook saya, artinya benar-benar memaksa sampai nodong ya. Saya menawarkan ke teman-teman, jadi kalau teman-teman nonton video sebelum-sebelumnya itu, halo kalau teman-teman nanti butuh panduan, cek link di bawah, bla bla bla, itu adalah salah satu income saya. Cuman saya begini, saya punya prinsip bahwa tuh take it or leave it aja. Jadi kalau teman-teman butuh, silahkan, nggak apa-apa gitu. Karena dunia zaman sekarang itu begitu fairnya. Saya mau memaksa teman-teman beli ebook saya kalau teman-teman nggak butuh atau nggak punya duit, atau intinya teman-teman nggak mau beli, ya sudah selesai gitu. Ngapain juga saya harus ngurusin yang begituan. Nah, buat teman-teman yang mungkin berada dalam satu kebimbangan bahwa aku berjuang di Shutterstock, aku earningnya belum banyak, sama saya juga belum. Saya tuh penghasilan utama saya masih dari motret, jadi masih dari active income saya. Cuman saya make sure ini angkanya gede ya, sehingga saya dapatnya lebih dari cukup lah. Nah, prinsipnya gini, satu, itu masalah angka cukup kita masing-masing. Seperti tadi, misalnya saya bilang saya cukup makan, saya cukup liburan, saya kepengen beli BMW second, saya bisa beli gitu, cash gitu ya. Ya sudah gitu. Ngapain juga ngurusin fotografer yang lain. Kalau misalnya ada seorang microstocker atau apapun sebutannya yang menjadikan microstock adalah pekerjaan utamanya, monggo gitu. Jadi nggak usah dibikin susah. Kalau yang satunya, microstock cuma buat sambilan, ya iya gitu, nggak apa-apa. Karena di YouTube channel ini saya itu konsepnya bukan saingan earning gitu. Udah anggap aja saya kalah lah kalau saingan earning lah, sama siapapun lah, udahlah kalah lah gitu. Cuman saya pikir tuh gini, ini channel YouTube ini karena saya tuh kan ngertinya fotografi ya, saya nggak ngerti kedokteran, saya nggak ngerti apa kepolisian atau tentara, saya nggak ngerti gitu, saya ngertinya fotografi. Maka saya cuma bilang begini, yang bukan fotografer, yang lagi nganggur, bang, melet sini bang. Kamu nyapa dulu subscribernya Papam di sini. Halo gitu. Halo. Udah, sana dulu. Papam nge-vlog dulu. Aduh, sampai mana bubar gitu jalan nih. Aduh. Jadi intinya gini. Kalau misalnya teman-teman, saya nggak ngerti ini bener apa nggak. Pokoknya tadi habis anak saya datang, saya bubar jalan. Intinya sih kalau misalnya teman-teman punya segmentase market sendiri, ya sudah disyukuri aja gitu. Jadi nggak usah terlalu dibuat susah. Nah, konteksnya buat saya itu, kalau anggap saya earningnya paling jelek lah, saya microstocker yang earningnya paling jelek misalnya, bahkan suka nggak payout misalnya, itu nggak masalah buat saya. Buat saya tuh cuman gini, halo yang pada kerjaannya bukan fotografer, yuk yang pada punya handphone keren, bahkan handphone busuk juga nggak apa-apa, daripada nganggur, daripada ngerumpiin orang, daripada gibah, daripada ngelakuin hal-hal yang nggak jelas misalnya, motret yuk gitu. Sederhana, udah, simple, sampai ke titik itu aja. Kalau misalnya laku, alhamdulillah. Nggak laku, ya at least membuat sebuah skill baru kan. Karena saya nggak bisa, saya bukan tipe orang yang kalau misalnya memulai hari ini tuh dapat duit hari ini gitu. Nggak bisa gitu. Saya itu berpindah market dari market lokal tenda biru 150.000 per roll, itu ke ranah bule, itu saya butuh 4-5 tahun. Nah, saya sekarang di Shutterstock ini masuk tahun keempat. Apakah saya tahun keempat itu rezekinya sama dengan teman-teman yang tahun keempat? Enggak, beda gitu. Rezeki itu udah bukan urusan saya. Tugas saya itu sebagai manusia itu cuman nyoba. Cuman berjuang gitu. Nah, saya di YouTube saya sharing, saya di blog dulu, zaman dulu saya juga sharing gitu. Artinya, intinya gitu. Punya kamera, punya handphone bagus, motret yuk gitu. Saya punya platform nih gitu, namanya Shutterstock, namanya Pond5. Ini kalau approve, nanti dia akan masuk ke market. Begitu dimasuk di market, itu tuh kita diem aja ada yang beli gitu. Cuman ngebelinya kapan saya nggak ngerti. Nah, saya tunjukin tuh screenshot saya, misalnya saya jualan
foto Singapura, saya jualan foto signage-nya Museum Ambarawa, saya jualan foto Americano yang saya shake, saya jualan apalagi tuh foto tumis makanan, saya jualan itu. Saya bilang bahwa ini tuh hal-hal sederhana yang kadang-kadang kita nggak sangka, tapi ini ada satu buyer di luar sana yang membutuhkan karya kita. Nah, saya tipikal yang microstocker yang B tadi. Ya jujur-jujuran karena earningnya juga belum banyak gitu. Artinya saya bisa earning sebulan $35, alhamdulillah, bisa $40, alhamdulillah, yang lainnya mah $200, $300, sebodoh teing kalau buat saya mah. Yang penting saya tuh bikin aset ini sebanyak-banyaknya, karena sekarang kan saya anggaplah punya 4.400-an di Shutterstock atau sekitaran mungkin hampir 100-an di Pond5. Nah, kalau misalnya rezeki saya tuh bukan di kuota yang 4.400. Rezeki saya nanti baru boom itu ketika misalnya 10.000. Ya sudah, sabar, selesai. Saya seneng nggak dapat earning banyak, seneng gila yang namanya Shutterstock Pond5 gitu, AdSense gitu, meremnya dapat duit. Nah ini tadi malam ada foto jari tangannya anak saya laku, terus kemudian kemarin ada foto teko dari 10 Coffee, teko buat brewing air panas V60 laku. Ya sudah gitu, karena di cafe juga begitu. Saya di cafe dari yang saya modal pertama itu cuma 100.000. Sekarang 10 Coffee itu kalau teman-teman main ke Jogja 10 Coffee itu modal total semuanya ya dari mulai tanah sampai peralatan itu 3,5 miliar. Saya butuh waktu 9 tahun untuk bisa sampai ke titik itu. Dari 100.000 sampai 3,5 miliar modal, saya butuh waktu 9 tahun. Nah, jadi saya pikir gini loh. Bisnis ini, anggaplah saya 12 tahun motret wedding ya, udah kalau cuman ke Bali, Hong Kong, Maldives, Makau, udahlah, udah khatam tuh gitu. Artinya di atas 1 dekade. Nah, jangan-jangan saya tuh suksesnya di Shutterstock. Nanti ketika saya punya earning misalnya $10.000 per bulan, $15.000 per bulan dari Microstock gitu. Oh, mungkin tahun ke-10. Ya wes lah. Wong Gusti ngasihnya di tahun itu gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Cuman angka $10.000 per bulan dari Microstock itu tidak akan pernah terjadi ketika saya tidak melakukan apa-apa hari ini. Jadi sekarang bersyukur aja teman-teman misalnya punya handphone, bersyukur aja teman-teman udah join langsung, Mas Bima saya approve 2 dari 20 misalnya gitu. Nggak apa-apa guys. Mas saya selama 3 bulan akhirnya sudah laku 1 gitu. Kemarin ada yang bilang, Mas saya akhirnya selama 1 tahun nih Mas, saya akhirnya laku 1 gitu. Wah, saya bilang selamat ya, selamat, bagus itu. Saya bukan yang tipikal yang bodoh setahun baru laku 1, enggak, karena saya kan nggak ngerti level perjuangan dia seberapa. Tapi yang jelas bahwa YouTube ini kan saya mulai di 2021, berarti kan artinya udah 1 tahun lebih kan. Jangan-jangan ketika dia nonton pertama kali, kemudian dia meniru apa yang saya omongin, terus kemudian 1 tahun kemudian laku. That's the beauty of internet marketing guys. Foto ngasalnya dia laku. Saya cuma bilang begini, tambahin mbak stoknya mbak, nanti siapa tahu bisa lebih banyak salesnya gitu. Tambahin stoknya, kan saya nggak ngerti dia 1 tahun stoknya berapa. Ternyata 1 tahun stoknya 10 cuman, tapi laku 1. Ya bagus dong. Wong saya 4.400 itu belum tentu 20%-nya laku semua kok. Kadang-kadang yang jadi duit buat saya itu cuman kayak 10-15% foto, yang lain mana 85% terus kayak saat ini ya masih jadi sampah gitu. Belum kelihatan hasilnya. Maka kalau misalnya di ebook jualan foto dengan Shutterstock tuh, saya cuma bilang begini. Udah jual guys. Ada sesuatu, ada satu badan, ada vlog, ada YouTuber, ada newsmaker, ada anchor news yang butuh foto-foto konyolnya kita semua gitu. Saya cuma bilang begitu. Udah sederhana aja, teman-teman ngebaca itu, ya ini kayak gitu. Itu lebih ke arah mindset, mentality. Kalau Shutterstock yang e-booknya yang kedua, itu udah mulai rada teknikal nih. Guys, motretnya kayak begini ya, komposisinya gini nih, ada sepertiga bagian nih kayak begini, lightingnya dari sini. Ya kalau yang udah seneng fotografi, udah mahir fotografi, ngapain beli yang pertama, udah beli aja yang kedua gitu. Cuman sesederhana itu, pikirannya sesederhana itu. Karena saya percaya ya bahwa ini daripada saya, kalau misalnya saya nggak sharing tentang ini, mungkin suatu ketika teman-teman yang tadinya nggak nonton video ini, senangannya sambat itu mengeluh kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, yang namanya mengeluh itu nggak bikin tajir guys. Problemnya ketika pandemi kemarin,
itu kan banyak orang stres tuh, termasuk saya stres juga gitu, karena biasanya saya setiap bulan tuh paling nggak 1-2 kali saya ada seminar, jadi ada semacam tatap muka. Ini kita nggak bisa kemana-mana, stres kan, stres. Makanya saya bikin YouTube, ternyata YouTube-nya diapresiasi sama teman-teman semua, makanya saya matur nuwun setiap kali saya ngomong di YouTube, saya matur nuwun teman-teman mau nonton saya gitu. Nah, dari situ ada yang laku 1, ada yang mulai laku 3, ada yang mulai laku 5, bahkan ada yang, Mas, payout Mas gitu. Mau dia payoutnya sebulan sekali, mau dia payoutnya 1 tahun sekali, saya juga nggak ngurus kok. Karena buat saya tuh yang penting bikin karya aja, udah sederhana itu. Masalah perkara saya earningnya juga jelek, emang earningnya jelek. Orang saya kemarin payout cuman berapa? $36, subscriber saya berapa coba? $92, bayangin. Ini sharing sopo, saya untuk duit oke sopo gitu kan. Ya enggak, itu bukan urusan saya. Itu udah urusan ranahnya yang di atas. Makanya, ya kalau satu ketika nih misalnya, mungkin 1-2 tahun lagi tiba-tiba saya boom. Tiba-tiba, guys, earning saya $2.500 bulan ini, guys. Terus kemarin tuh 3.500, kemarin 5.000, kemarin 1.500, jadi udah ribuan dolar lah. Terus teman-teman baru mulai, Mas, saya kok nggak bisa kayak Mas Bima gitu. Ya, jangan tanya saya. Karena di YouTube ini teman-teman nonton ada semua kok. Ada 180-an lebih video di jualan foto dengan Shutterstock. Sekarang saya lagi masukin video ini ke jualan berbulu dolar tadi berbulu dolar Shutterstock, ini berbulu dolar di Pond5. Ada semua, udah semua situ, santai aja. Saya ngomongin lighting ada, saya ngomongin komposisi ada, saya ngomongin suka dukanya ada, semuanya ada. Wes gampang lah gitu. Makanya teman-teman, mindset pertama. Kemarin yang tanya, Mas, mindset dulu Pak, alat duluan? Mindset, guys. Karena kalau mindsetnya udah jadi mah, tak pikir lebih gampang ya untuk mengembangkan bisnis apapun. Makanya cuek aja. Ada yang mau ngomong, wah tuh Microstock abal-abal tuh, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita mah selama kita earning lagi tidur begini celing gitu mah santai aja. Sehari 3 download bagus, sehari 1 download bagus, sehari kosong sering. Gitu aja. Jadi dibikin santai. Yang penting teman-teman berkarya, kurangi kegiatan negatif, perbanyak memotret dan memajukan digital fotografi di Indonesia. Jadi itu digital asset kita ya, buat suatu ketika nanti itu pasti ada manfaatnya lah. Nggak ada sesuatu yang sia-sia. Itu yang saya yakini. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Teman-teman kalau misalnya kepengen cek apa sih peralatan yang saya pakai, itu semua ada di bawah. Teman-teman bisa cek, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sesuaikan dengan budget masing-masing. Jadi saya beli lensa misalnya 18-135 ini saya beli lensa 3,5 juta. Teman-teman kan bukan fotografer misalnya, ya nggak usah beli lensa yang itulah, beli yang murahan lagi. Ada yang 1 juta, ada 1,5. Intinya kalau belanja alat itu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Jadi jangan terlalu sering upgrade alat gitu, nggak ngerti cara makainya, upgrade mulu gitu. Udah gitu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sekali sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video besok pagi jam 5.